kembali lagi di channel Marathon, channelnya kaum rebahan. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan episode terbaru sebelum dihapus. Hari ini ada konten terbaru dari Marathon, yakni alur cerita It Start with a Mountain. Tanpa banyak kata and less, check it out. Cerita dimulai dari salah satu desa di Gunung King Niu, yaitu Desa Katak. Sebuah desa yang dulunya ditakuti karena pemimpinnya seorang bandit yang begitu kuat. Tetapi ketika pemimpin itu meninggal, kini semua orang berbondong-bondong meninggalkan Desa Katak. Terlepas dari ancaman para tentara yang akan memberantas para bandit, ketua Desa Katak saat ini hanyalah anak muda berusia 18 tahun. Karena alasan itulah, 3 pemuda itu juga ikut meninggalkan Desa Katak. Beralih ke main karakter kita bernama Cheng Daily yang masih memegang kepalanya. Benar, MC kita adalah manusia yang berasal dari bumi dan merupakan mahasiswa biasa. Dia tiba-tiba pingsan saat bermain sebuah game strategi, yaitu Hearts of Mountain Bandit. Kini, kenangan dari pemilik tubuh aslinya mulai tercampur, memberitahunya bagaimana kondisi di dunia yang dia tempati saat ini. Dunia yang dipenuhi dengan perang tiada akhir, membuat orang-orang yang tidak bisa bertahan beralih menjadi seorang bandit gunung. Tak terkecuali desa yang dia tempati kini. Sebuah desa kumuh dan sepi karena telah melewati masa kejayaannya. Ketika Cheng masih memikirkan semua itu, orang tua bernama Xu Shenji yang merupakan ahli strategi desa menghampirinya. Mengira bahwa orang tua itu masih ingin tinggal di desa, ternyata orang tua itu ingin mengambil persediaan yang tersisa dan pergi meninggalkan desa tersebut. Bahkan kulit macan yang ada di depan Cheng juga diambil orang tua itu. Saat Cheng meratapi kesendiriannya, tiba-tiba sebuah tangan menampar di belakang kepalanya. Sontak dia berpindah di dimensi dan dikejutkan oleh kemunculan sosok cantik dan aduhai. Gadis itu menjelaskan bahwa Cheng berada di sub ruang sistem, dan gadis itu sendiri adalah roh dari sistem tersebut. Sontak benar saja, sistem itu muncul karena MC telah mendapatkan Heart of the Mountain Bandit dari game sebelumnya. Terkejut bahwa dirinya kini memiliki sistem game, tiba-tiba sebuah misi pertama sudah muncul, yaitu mencegah orang-orang pergi, supaya populasi di Desa Katak lebih dari 1 orang. Dan tentu saja, jika misi gagal, maka sistem akan hilang. Kini, Cheng telah berhasil terhubung dengan roh itu sebagai host dari sistem. Terlepas dari penampilannya yang cantik, gadis roh itu melempar Cheng dari ruang sistem untuk segera menyelesaikan misinya. Bahkan mengancam Cheng bila tidak bisa menyelesaikan misi ini, Cheng akan dibunuh. Mendengar ancaman tersebut, dia segera berlari ke hutan untuk menyusul Paman Su agar mau kembali ke desa. Tapi setelah bertemu dengan orang tua itu, Cheng langsung mengalihkan pandangannya ke seorang gadis muda yang cantik. Rupanya dia adalah Su Ling Er, anak Paman Su yang sebelumnya bertugas untuk merawat kuda. Selain terpikat oleh kecantikan anaknya, Cheng mulai melontarkan pujian kepada Paman Su atas jeripayahnya selama ini untuk desa. Tidak ingin kalah berdebat, Paman Su yang mengetahui pikiran tuannya juga mencari alasan agar bisa tetap pergi. Dan akhirnya Cheng berhasil meyakinkan mereka untuk sementara, dan dia akan merampok orang agar dapat bertahan hidup. Cheng meminta Paman Su untuk segera mengambilkan senjatanya. Mengira bahwa senjata adalah sebuah pedang yang keren, Su Ling Er malah membawa kapak besar. Gambaran dirinya tentang seseorang yang tampan dengan memegang pedang kini hilang
berganti menjadi seorang penebang kayu yang penuh dengan otot. Tapi di saat bersamaan, roh sistem memberinya pengetahuan tentang skill kapak untuk bisa menyelesaikan misi. Paman Shu yang masih berusaha keras agar pergi mencoba menghentikan rencana Cheng untuk merampok seorang diri. Tapi Cheng sendiri ternyata bermaksud mengajak orang tua itu untuk pergi merampok. Misi baru kini telah muncul, yaitu Cheng harus berhasil melakukan perampokan. Hadiah misi adalah satu kesempatan gacha, dan jika gagal adalah kematian. Meskipun kapak bukanlah senjata yang dia inginkan, tapi sosoknya yang menunggangi kuda dengan membawa kapak besar tidak kalah sangar. Beralih ke sisi lain gunung, tampak sebuah kereta kuda yang dikawal oleh beberapa prajurit lapis baja. Mereka hendak menuju ke kota sebelah dan melewati Gunung Qingmiu dalam perjalanan mereka. Sementara Cheng dan Paman Shu menunggu di salah satu jalan untuk menyergap siapapun yang lewat. Tidak lama kemudian, para prajurit yang mengawal gerbong kereta lewat di depan mereka. Namun, menurut Paman Shu, jumlah pengawal terlalu banyak dan meminta tuannya untuk membatalkan rencananya. Akan tetapi, Chen malah bangga, mengatakan untuk tidak takut dan mengajak Paman Shu mati bersamanya. Cuk, sumpah anjing goblok. Nekat bro, hidup seperti Larry. Karena tidak ingin hidupnya sia-sia berakhir untuk tuannya yang bodoh, Paman Shu melancarkan rencananya, berpura-pura memuji kualitas kuda yang ditumpangi Chen. Lalu Paman Shu menusukkan pisau ke pantat kuda itu, membuat kuda itu terjatuh dan berlari dengan kencang. Kepala desa katak dari bukit katak yang merampok kalian, inilah Raja Katak yang bodoh, teriak Paman Shu. Sambil meneteskan air mata, Paman Shu meninggalkan Chen dan akan membakar uang kertas sebagai bentuk penghormatan. Berusaha menahan kekesalannya, Chen akhirnya dapat menghentikan laju kudanya dan berhenti tepat di depan para pengawal. Suasana canggung berlangsung singkat sebelum salah satu pengawal menghunuskan pedangnya. Bukannya malah takut atau lari, Chen malah mengklarifikasi bahwa dirinya bukanlah pemimpin desa katak, namun melainkan seorang bernama Xu Shenji yang merupakan seorang sarjana. Ya, sebuah bentuk balas dendam yang sia-sia sebenarnya. Mendengar perkataan dan ancaman Cheng, para pengawal malah terdiam sebelum tertawa terbahak-bahak. Salah satu pengawal kemudian menenangkan yang lain dan memperingati Chen untuk mundur, dan dia berjanji akan mengabaikan provokasinya. Bersamaan dengan itu, tirai dari gerbong kereta terbuka, memperlihatkan sosok gadis cantik di dalamnya. Dan sekali lagi, Cheng benar-benar terpikat akan kecantikan gadis itu. Anjing, waya nih bos, senggol dong. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum pukulan roh sistem mendarat di kepalanya kembali. Kini, roh sistem dapat muncul di depan Cheng, namun dengan bentuk tubuh yang mungil, dan hanya Cheng yang dapat melihatnya. Roh itu memberikan misi tersembunyi, yaitu menculik dan merampok putri dari keluarga Shu. Karena misi itu di luar kemampuan Cheng, roh sistem memberi pilihan kepada Cheng untuk menerimanya atau tidak. Dengan kata-kata bijak yang membuat roh sistem semakin jengkel, Cheng menerima misi itu. Kemudian, salah satu pengawal lain mengumumkan dirinya akan menghadapi Chen seorang diri. Tampaknya pengawal satu ini terkenal kuat dari yang lain dan mendapat sorakan karena rekan-rekannya akan dapat melihat kehebatannya. Pengawal itu bernama Lin Xiaoyu, seorang prajurit dengan tombak yang memiliki skill tombak menusuk. Tanpa ragu, Cheng juga maju dan bersiap untuk duel 1 lawan 1 dengan Lin Xiaoyu. Tidak ingin menghabiskan banyak kata, Cheng langsung maju dan mengayunkan kapaknya ke arah pengawal itu. Rupanya, Xiaoyu tidak menyangka akan kekuatan serangan dari Cheng yang sangat kuat. Dan dalam satu serangan saja,
Cheng dapat menjatuhkan Xiao Yu dari kudanya. Lalu dia terus menerjang masuk ke arah kereta kuda berada dan melompat dari kuda miliknya menendang salah satu pengawal yang membawa kereta kuda. Cheng seketika langsung menancapkan kapaknya ke pantat kuda dengan maksud agar kereta kuda tersebut meluncur dengan cepat dan menghempaskan pengawal-pengawal yang lain. Tampaknya kepala desa Katak yang bodoh telah berhasil menjalankan misinya. Beralih ke Paman Shu yang telah kembali ke desa Katak. Putrinya tampak cemas dan mengkhawatirkan ayahnya tentang apa yang sedang terjadi. Dengan air mata yang mengalir, orang tua itu menjelaskan bahwa kepala desa telah mati. Tapi air mata yang mengalir bukanlah meratapi kepergian tuannya, melainkan sangat menyayangkan kuda satu-satunya yang kini malah ikut tuannya menuju kematian. Lalu anak dan ayah itu layaknya perampok yang menjarah apapun yang tersisa di desa Katak sebelum pergi dari tempat itu. Kembali ke hutan di mana Chen masih melarikan diri dari kejaran pasukan pengawal. Roh sistem kemudian muncul dan memberitahu Chen bahwa kini dia bisa melakukan gacha 1 kali setelah berhasil menyelesaikan misi. Karena para pengawal juga semakin dekat, Chen tanpa pikir panjang langsung melakukan gacha pertamanya. Dan tanpa diduga, apa yang dia dapatkan adalah seorang pemburu bernama King Man. Terlepas dari kekagumannya bahwa gacha sistem bisa mendapatkan manusia, Chen kini bingung mencari kehadiran pemburu tersebut. Berpikir bahwa dia harus memanggil orang itu terlebih dulu, Cheng mulai melakukan berbagai pose untuk bisa memanggil hasil gacanya itu. Sudah mirip Pokemon lah. Fuck, manhwa apa sih ini anjing. Bukannya malah anak buahnya yang datang, tapi dia dikejutkan dengan pengawal yang sebelumnya dia kalahkan, yang kini hampir menebas kepalanya. Di saat situasi genting, tiba-tiba di tengah jalan ada seseorang berdiri. Rupanya itu adalah pemburu yang dia dapatkan dari hasil gacha. Pengawal Xiao Yu yang terus memacu kudanya segera berhadapan dengan pemburu itu. Dan lagi-lagi, hanya dengan satu pukulan dari pemburu itu, Xiao Yu terjatuh dari kudanya. Melihat kekuatan rekan Cheng yang juga sama kuatnya, para pengawal yang lain hanya bisa mengancam agar Cheng mengembalikan Putri Shu. Dengan sedikit ayunan tombaknya, pemburu itu berhasil menampar wajah pengawal itu dengan batu, yang membuat para pasukan mundur untuk melaporkan kejadian itu kepada pemimpin mereka. Kemudian pria tinggi besar itu menghampiri Cheng dan menjelaskan bahwa dia akan bekerja di bawahnya mulai saat ini. Sistem langsung menunjukkan bahwa nama pemburu itu adalah King Man, pria berumur 31 tahun dengan skill tombak bunga Bloom. Sistem juga menceritakan sedikit kisah dari King Man, di mana dulunya dia tinggal di kota Block Rock bersama istrinya. Namun pemimpin kota mengarahkan pasukannya untuk menjemput istri King Man karena penampilannya yang cukup cantik. Namun istri King Man melarikan diri dari kejaran pasukan itu, dan sesampainya di tebing dia memutuskan untuk bunuh diri. King Man yang terlambat menyelamatkan istrinya langsung menerobos kota Block Rock dan membunuh selusin penjaga di sana. Oleh karena itu, kini King Man menjadi orang yang paling dicari kota Block Rock. Meskipun Cheng menganggap King Man tidak lebih dari karakter dalam sebuah game, tapi dia tidak menyangka terdapat kisah tragis di dalam ceritanya. Karena kuda kurus sebelumnya juga berhasil kembali, Cheng meminta King Man untuk menaiki kuda itu dan mengajaknya kembali ke desa Katak. Beralih ke desa Katak, di mana Paman Shu terus mencari barang berharga yang bisa dia bawa. Tidak lama setelah itu, Cheng kembali dan menawarkan kuda kepada orang tua itu. Terkejut karena tuannya masih hidup, Paman Shu segera memainkan perannya kembali, memasang wajah terharu dan lega karena tuannya masih bisa selamat.
dan dia mengatakan bahwa dirinya adalah beban yang tidak pantas berada di sisi tuannya. Ya, semua yang dia katakan hanya agar dia bisa pergi dari sini. Menyadari maksud orang tua itu, Cheng juga tidak ingin kalah untuk bermain kata. Oh ya, aku bilang namaku Su Shenji ketika aku pergi merampok mereka. Jadi, semua orang sedang mencari orang ini sekarang, ucap Chen. Sikap orang tua itu langsung berubah 180 derajat dan mempromosikan dirinya sebagai ahli strategi yang hebat. Putrinya bahkan hanya bisa pasrah melihat kelakuan ayahnya saat ini. Kini setidaknya Cheng sedikit bernafas lega karena memiliki 3 orang yang menghuni desanya. Sementara paman si ahli strategi membawa putri Shu ke kamar yang telah disediakan. Lalu Chen memanggil Rose System dan menanyakan tentang hadiah atas keberhasilan misi pertamanya. Kemudian sistem memberitahu bahwa hadiah dari misi itu adalah membangkitkan atribut tersembunyi secara acak dari salah satu orang yang ada di pondok. Tapi Chen harus menemukan sendiri siapa orang yang telah memperoleh kebangkitan itu. Tidak ada hujan dan tidak ada angin. Tiba-tiba Paman Shu memanggilnya dari belakang. Chen yang melihat penampilan Paman Shu sedikit berbeda langsung mencurigai sesuatu. Dan benar saja, orang yang telah membangkitkan atribut tersembunyi adalah orang tua sialan ini, ahli strategi dengan kepribadian yang ganda. Sekian pembuka dari alur cerita It Start with a Mountain 1 ini. Mungkin jika kalian suka manhwa dengan genre komedi game sistem kultivasi dan ngakak ini, jangan lupa komen. Terima kasih sudah klik video ini. Xie and see you, bye bye, ciao. 俺のこと俺は司あまねの双子の弟なんだ。あまね左边画个虫虫，右边画个龙龙，不要对我凶凶，我的心会痛。